saudara mengasihi Tuhan, apapun pengalaman hidup kita, musim-musim yang terjadi dalam hidup kita, satu hal yang harus kita pegang, Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Satu hal yang kita yakini, bahkan rambut di kepala kita pun terhitung olehnya, satu pun dia jatuh tanpa seizin Tuhan. Begitulah perhatian Tuhan bagi kita semua. Apapun keadaan kita percaya Dia menolong kita pada waktunya, bahkan semuanya indah pada waktunya. Haleluya. Kembali tangkap pujian kita, saudara, kita bangkit berdiri bersukacita dengan iman kita tangkap pujian ini. Hati yang penuh firman. Haleluya. Pada hari-hari terakhir, persilakan dulu. Haleluya. Dalam pujian ini merupakan pengalaman kita. Kita sudah berlimpah firman Tuhan
penuh sukacita. Apapun pengalaman kita boleh mengucap syukur. Kita selalu bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Kembali kita angkat pujian kita. Dia Imam Besar. Dikatakan betapa kita berbahagia kita memiliki Yesus Imam Besar, perantara kita dengan Allah Bapa, dan Dialah yang senantiasa merasakan apa yang kita rasakan, kelemahan-kelemahan kita, bahkan Dia menanggungnya, menyelesaikannya di Kalvari. Haleluya. Kembali tangkap pujian kita. Tuhan tetap baik.
Puji Tuhan. Jadi biasanya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita berikan persembahan kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Bapa kami di dalam surga, segala puja dan syukur kami bagi Tuhan, karena Engkau selalu menunjukkan kasih setiamu kepada kami. Engkau selalu menolong kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Engkau menyertai kami Tuhan, memberkati kami, memelihara kami, menyediakan segala kebutuhan dan keperluan kami. Dan kami ada hari ini sebagaimana adanya, semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur boleh beribadah kepada Tuhan hari ini, memuliakan Engkau, mempersembahkan puji-pujian kami. Dan kami datang juga mempersembahkan persembahan kami. Kami percaya kasih Tuhan, Engkau membalaskannya berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Kami berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Rangka pujian kita, besar dan ajaib karya-Mu. Kita berikan persembahan kita. Dan tiba saatnya kita akan menikmati firman Tuhan dan siapkan hati kita untuk kita boleh rasakan kasih Tuhan. Firman yang diperdengarkan di tengah-tengah kita hari ini, pernyataan kasih Tuhan bagi kita semua pribadi lepas pribadi. Sudah kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Roh Kudus menunggal dalamku.
kami membutuhkan kuasa Roh Kudus, selalu menguatkan kami, menghibur kami, memampukan kami untuk selalu berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kekuatan Roh Kudus mampu kami menang, dan Engkau berikan kekuatan yang berlimpah bagi kami, terutama kami berada di hari-hari terakhir ini. Engkau sedang akan menggenapkan rencana Tuhan yang begitu hebat bagi gereja-Mu. Engkau persiapkan kami menjadi mempelai-Mu. Memang harus banyak, harus kami alami kesukaran, kesulitan, bermacam-macam tantangan. Ajari kami memahami apa yang dikehendaki Tuhan. Ajari kami memahami setiap peristiwa, setiap keadaan. Memahami ada rencana Tuhan begitu hebat, begitu kuat, sehingga kami terus berjuang, kami terus bertahan sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Engkau sudah menyertai kami sepanjang minggu ini. Engkau sudah memberkati kami, membela kami, sehingga kami datang pada minggu ini penuh pujian kami kepadamu ya Tuhan. Urapi kami untuk mendengar firman-Mu, terlebih hamba-Mu urapi menyampaikan firman dari kasih sayang Tuhan, menyampaikan firman dengan hati nurani yang murni, untuk membawa gereja Tuhan menjadi mempelai-Mu. Urapi kami semua Tuhan, Kau beri ketenangan di tempat ini, semua fasilitas ini, jauhkan dari segala kerusakan. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, sungguh kita bersyukur buat segala anugerah dan kasih Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, siang hari ini kita diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan yang berlimpah, dengan pertolongan Tuhan. Tepat waktunya bagi kita sepanjang minggu Tuhan lawat kita, Tuhan pelihara kita saudara-saudara, sehingga pada siang hari ini kita bisa dengan penuh pujian kita kepada Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan kita akan menerima firman pengajaran yang akan selalu menuntun kita ke dalam segala kebenaran, segala kehendak Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Shalom. Iya, Tuhan memberkati kita. Bersyukur buat segala hari-hari yang Tuhan berikan bagi kita, saudara-saudara sekalian. Untuk sepanjang minggu ini, tema kita dituntun Tuhan untuk memahami banyak hal yang harus kita pahami dari Tuhan. Jangan hanya kita menyuruh Tuhan memahami kita. Ya, kadang-kadang kan maunya Tuhan lah paham dengan saya, keadaan saya, kesulitan saya, dan kita kadang-kadang kita suruh Tuhan memahami kita. Tuhan, lihatlah keadaanku, Tuhan lihat begitu, lalu kita tidak memahami apa yang dikehendaki Tuhan, tidak memahami rencana Tuhan, tidak memahami apa sih maunya Tuhan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, beberapa tema ke depan saya juga selalu bergumul ketika menemukan kalimat harus memahami. Ya, kita beribadah karena memahami, karena kita tahu ya bahwa kemarin sudah kita lihat bahwa kita ini saudara-saudara sekalian diciptakan Tuhan, dijadikan Tuhan supaya ibadah kita ibadah yang benar. Jangan kita beribadah, berdoa supaya Tuhan mengingini kemauan kita, memahami, meminta Tuhan mengikuti segala apa permintaan kita. Itu ibadah penyembahan berhala. Ibadah penyembahan berhala maunya berhala mengikuti kita. Mau kita suruh berhala bunuh si anu, ikuti kita. Kita suruh berhala, ayo berhala temani saya untuk memerangi si anak, kita ikuti. Itulah berhala. Tapi Tuhan enggak. Ya, jangan kita bawa Tuhan, kita bujuk Tuhan, kita paksa Tuhan mengikuti maunya kita. Kita harus mengikuti maunya Tuhan. Itulah ibadah kita, saudara-saudara. Kemarin Mazmur 100 sudah kita lihat. Kenapa kita beribadah? Karena kita mengetahui, ya, kita memahami bahwa Tuhanlah yang menjadikan kita. Nah, kalau Tuhan menjadikan kita, oh berarti hidup kita sungguh bagus. Dijadikan Tuhan kita. Ya, yang kedua, kenapa kita beribadah? Karena punya Dialah kita. Itu kemarin sudah kita pelajari. Kenapa kita beribadah? Karena kita domba gembalaannya. Kita pahami. Kalau sudah kita paham, oh saya ini adalah Tuhan jadikan.
saya kepunyaan Allah, saya dombanya Tuhan, saya beribadah. Supaya status itu tetap kita miliki. Kita tetap menjadi domba, kita kepunyaan Allah. Kita terus diciptakan Tuhan dari debu untuk menjadi mulia, sampai menjadi mempelai Kristus. Jadi itu tujuan kita beribadah, memahami, ya. Karena kita beribadah memahami bahwa kita dijadikan Tuhan. Kita punya kesayangan Tuhan dan kita adalah domba gembalaannya. Kemarin di kebaktian doa juga, apa yang harus kita pahami juga dari kehendak Tuhan. Karena memahami itu sangat penting. Kalau kita tidak memahami, kadang kita kurang percaya, kita kecewa sampai meninggalkan Tuhan karena nggak paham. Apalagi yang kita pahami, saudara-saudara sekalian, apa yang dikehendaki Tuhan atas setiap peristiwa yang ada dalam hidup kita. Semua kita mengalami peristiwa, ada sakit, ada sehat, ya, ada berkat, ada juga kekurangan. Semua manusia, entah siapapun dia, nggak pernah ada manusia terus kelimpahan terus. Ada saatnya kekurangan, ada saatnya sakit, ada saatnya sembuh, ya. Ada siang, ada malam, ada hujan, ada kemarau, begitu semua. Tapi kita pahami apa sih maksud Tuhan, ada hujan, ada kemarau, ada siang, ada malam. Kita pahami semua. Ya, apa kita pahami dari semua peristiwa yang ada dalam hidup kita? Alkitab mengatakan kita memahami kehendak Allah. Walau kita kadang-kadang suka, aduh kok hujan terus, kita nggak bisa terima. Kenapa Tuhan kok hujan terus? Kenapa kemarau? Karena kita tidak memahami kehendak Tuhan. Nah, kalau kita memahami kehendak Tuhan, memahami apa yang dikehendaki Tuhan dalam setiap peristiwa, 3 respon kita. Yang pertama, kemarin bersukacita senantiasa. Kalau hujan terus bersukacitalah. Ada maksud hujan ini untuk membawa berkat. Kalau kemarau pun terus bersukacitalah. Itu kata Alkitab, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan? 1 Tesalonika berkata 3 hal. Dalam setiap peristiwa, kekurangan atau keberkatan, sakit atau sembuh, apapun pengalaman kita, ada 3. Bersukacita senantiasa. Karena memahami ada maksud Tuhan di dalamnya. Ya, walaupun nampaknya kok buruk, kok susah, kok gak seperti keinginanku. Ketika kita memahami kehendak Tuhan, pertama bersukacitalah senantiasa. Bukan hanya bersukacita ketika sehat, bersukacita ketika sakit, bersukacita ketika kekurangan, bersukacita ketika kelimpahan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Apalagi yang dikehendaki Tuhan, tetaplah berdoa. Kita kadang berdoa waktu susah, ketika sudah dilepaskan dari kesusahan, tidak lagi berdoa. Tapi Tuhan katakan tetaplah berdoa, biar susah, biar apapun, biar kelimpahan, biar segalanya sudah melimpah, tetap berdoa. Tetaplah berdoa. Yang ketiga yang dikehendaki Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur. Ketika susah tetap bersyukur, ketika kelimpahan tetap bersyukur. Karena Tuhan lihat kita gereja akhir zaman untuk dipersiapkan menjadi mempelai Tuhan, tidak mengulangi kesalahan-kesalahan umat Tuhan di masa lalu. Umat Tuhan di masa lalu, bangsa Israel keluar dari Mesir, bukannya bersuka senantiasa, bersungut-sungut. Bukannya tetap berdoa, tapi menyembah berhala. Bukannya mengucap syukur senantiasa, menuntut selalu pekerjaannya. Lalu Tuhan katakan, ini ku lenyapkan semua ini di padang gurun ini. Ada sesuatu yang Tuhan harapkan bagi gereja Tuhan kita akhir zaman, tidak terulangi itu. Makanya 1 Tesalonika mengharapkan gereja mempelai yang dipersiapkan. Ayo, karena kita memahami kehendak Tuhan, memahami apa kehendak Tuhan dalam setiap peristiwa, bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur, saudara-saudara. Ya, tema kita yang ketiga hari ini tentang memahami. Dan saya juga selalu berdoa ketika Tuhan bukakan firman ini, tidak gampang saudara-saudara untuk menemukan suatu tema. Saya harus bergumul, berdoa. Kadang-kadang sampai larut malam, Tuhan apa ini? Apalagi yang harus kami pahami? Ya, apalagi yang harus kita pahami? Jangan hanya kita minta Tuhan memahami kita. Tuhan pahamilah, saya nggak mampu, saya sakit, saya kurang, pahamilah, kasihlah. Jangan begitu saudara-saudara.
Lebih baik kita banyak memahami apa yang terjadi, apa maksud semua, supaya kita tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan, setia mengasihi Tuhan. Apalagi yang harus kita pahami, saudara-saudara, memahami didikan dan ajaran Tuhan. Ya, kita banyak nggak memahami apa sih, kenapa saya diajar, kenapa saya dididik. Kenapa begitu keras, begitu disiplin Tuhan mendidik saya? Coba kayak anak-anak kita kadang nggak dipahami apa didikan kita kepada dia. Kita didik begini, aduh menyusahkan ini, nggak menuruti kemauanku. Kita salah, nggak kita pahami, lalu reaksi kita berbeda. Tanggapan kita aneh-aneh karena kita dididik, kita dihajar. Maka gereja Tuhan hari-hari ini pahamilah didikan dan ajaran Tuhan. Karena Tuhan sudah di perjanjian lama dididik, dihajar bangsa Israel, dikeluar dari Mesir. Ya, dididik oleh Tuhan supaya kau lagi tidak jadi budak lagi, kau harus menjadi raja-raja, kau harus hebat, kau harus mulia, dididik oleh Tuhan. Tapi bangsa Israel tidak mau dididik. Kamu dihajar, berontak, menolak. Ya, sampai di zaman akhir Tuhan berkata karena bangsa Israel keras kepala, tidak mau dididik, tidak mau dihajar, beralihlah kepada bangsa kafir, kepada kita. Seharusnya bangsa Israel yang menerima jadi mempelai, duduk di kerajaan 1000 tahun untuk bangsa Israel, bukan kita. Tapi bangsa Israel tidak memahami didikan dan ajaran Tuhan. Mereka keras hati. Lalu Tuhan katakan, aku beralih kepada bangsa kafir. Apa yang diharapkan Tuhan dari bangsa kafir? Terima didikan dan ajaran ini, supaya kita darinya yang berdosa diperbudak dosa, mau kita hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, kesetiaan sampai menjadi mempelai Kristus. Kalau saudara nggak terima, Tuhan beralih jadi kepada yang lain pun. Makanya kita harus siap-siap, saudara-saudara. Saya harus menerima didikan dan ajaran Tuhan, memahami maksud dan didikan dari dan ajaran Tuhan. Anak-anak kita kalau nggak paham ajaran kita disiplinkan, dia sakit hati, dia benci, dia anggap dia menganggap yang aneh-aneh. Aduh, orang tua gini kok gitu disiplin, anak orang dibiarkan bebas, aku kok enggak. Ya, berprasangka buruk. Akhirnya di masa kemudian dia menyesal. Aduh, kalau mau kian aku kemarin dididik ayah saya, dihajar, mungkin masa depanku tidak demikian. Tapi karena menolak, tidak memahami didikan dan ajaran, akhirnya begitu, saudara-saudara. Bangsa Israel, ya, Tuhan katakan bangsa Israel, kalau engkau nanti sudah berkelimpahan di negeri perjanjian, ingat ya, jangan menyembah berhala. Ya, karena engkau menerima negeri perjanjian bukan dengan kekuatanmu, diberikan oleh Tuhan, dijanjikan Tuhan hanya satu, setialah beribadah, setialah kepada Tuhan. Tapi bangsa Israel keras hati, ya, keras hati. Ya, karena Tuhan sudah berulang-ulang, kalau engkau tidak setia di hadapan Tuhan atas berkat-berkat yang engkau terima di negeri perjanjian, hidupmu diberkati, tanah dibagi-bagi samamu berlimpah-limpah. Ingat ya bangsa Israel, kalau engkau tidak setia, kau beribadah kepada Allah lain, kubuang kau, kata Tuhan. Akan kubuang. Dan betul saudara-saudara, bangsa Israel enggak setia. Lalu Tuhan buang ke Babel, 70 tahun mereka menderita. Di penyembahan berhala, dipaksa mereka menyembah berhala. Supaya mereka tahu risiko penyembahan berhala itu tidak enak. Dipaksa menyembah berhala. Daniel, keturunan mereka, Daniel, Sadra, semua dipaksa. Ayo, kalau enggak menyembah berhala, masukkan dapur api, masuk ke gua singa. Mereka saksikan, sebab mereka sadar penyembahan berhala yang gua agung-agungkan selama ini bukan bagus, menyiksamu, menyiksa anak-anakmu. Dibawalah mereka sudah 70 tahun pembuangan. Di situ mereka meraung-raung Tuhan, kenapa sampai begitu? Nah, inilah yang kita pelajari. Kenapa dibuang Tuhan? Didikan Tuhan bagi mereka, dididik dan dihajar oleh Tuhan. Tidak ada maksud Tuhan buruk, hanya satu. Ketika mereka dibuang oleh Tuhan, sadarlah mereka, kembalilah kepada Tuhan. Lalu kita baca hari ini, saudara-saudara,
supaya tidak terulang bagi gereja Tuhan. Ya, ketika kita dalam kesusahan, ketika kita diberkati, pahami maksud dan rencana Tuhan. Ketika kita juga dididik oleh Tuhan, didisiplinkan Tuhan, pahami didikan dan ajaran Tuhan. Ya, Yesaya pasal yang ke-40 ini berhubungan dengan Yeremia, begitu hebat saudara-saudara. Ya, ayat yang ke-27, Yesaya 40 mulai ayat 27. Silakan. Demikian firman Tuhan. Iya. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Iya. Dan berkata begini, hai Israel? Iya, ini perkataan Yakub ketika mereka berada di pembuangan. Ya, mereka berkata kepada Tuhan, apa katanya kepada Tuhan? Hidupku tersembunyi dari Tuhan. Iya. Dan aku tidak diperhatikan Allah. Iya, inilah saudara-saudara. Ketika dihajar oleh Tuhan di pembuangan, mereka bilang, aduh hidupku tersembunyi dari hadapan Tuhan. Aku tidak diperhatikan Allah. Ya, kenapa demikian? Karena enggak memahami. Ayat ayat 28 berkata, supaya paham. Di ayat 28, perhatikan. Tidakkah kau tahu? Iya, tidakkah kau pahami? Nah, ketika kita melihat, aduh, Tuhan kayaknya sudah membiarkan. Tuhan sudah tersembunyi, nggak lagi ditolong Tuhan. Aku sudah diambil, negeri kita sudah diambil, susah sekali hidupku. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan aku tidak diperhatikan Allah. Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau pahami? Tidakkah kau mengerti? Nah, ini jawaban Tuhan, saudara-saudara, atas segala didikan Tuhan. Dan memang bangsa Israel mengalami penderitaan yang begitu hebat. Ya, penderitaan bangsa Israel begitu hebat. Coba kita lihat dulu di ayat 1. Ya, mereka dihukum oleh Tuhan 2 kali lipat karena dosanya. Sampai Tuhan menyembunyikan diri. Sampai haknya kayak dirampas semua. Coba ayat pasal 40 ayat 1. Silakan. Demikian, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Iya. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Terus, bahwa kesalahannya telah diampuni. iya. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosa. Iya. Bangsa Israel di pembuangan mendapat hukuman 2 kali lipat, saudara-saudara. Dan sudah dihukum. Ya, setiap dosa-dosanya ada risikonya. Jangan kita anggap berbuat dosa diampuni Tuhan lalu gak ada risikonya. Dihukum Tuhan tapi tidak ada niat Tuhan untuk membinasakan bangsa Israel. Tapi penghukuman 2 kali lipat atas segala dosa-dosanya. Dan kali itu Tuhan berkata, sudah diampuni, sudah berakhir perhambaan. Kesalahannya sudah diampuni. Karena perkataan mereka tadi berkata, aduh, mengapakah ya hidupku tersembunyi dari Tuhan? Aku tidak diperhatikan Allahku. Ayat 28, coba ulangi lagi. Ayat 28. Iya. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Iya. Dan ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Terus? Tidak terduga pengertiannya. Iya. Lanjut. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Iya, saudara perhatikan ini. Bangsa Israel oleh karena penghukuman dari Tuhan itu sudah lelah, lesu, tidak berdaya. Tapi ada harapan, saudara-saudara. Ya, ada pengharapan. Ketika mereka didisiplinkan oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan, ada harapan Tuhan dari didikan itu, supaya mereka berubah, tak terulang-ulang lagi dosa yang sama. Ya, makanya di ayat ini ketika mereka dididik oleh Tuhan, bukannya Tuhan tersembunyi, bukannya Tuhan jauh dari mereka, bukannya mereka haknya tidak diperhatikan Tuhan, supaya mereka memahami. Itu ayat ini. Tidak tahukah kamu? Atau berarti pahamilah bahwa Tuhan itu kekal. Dia yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ini yang harus dipahami, saudara-saudara.
ketika kita dididik oleh Tuhan, dihajar oleh Tuhan, pertama pahamilah bahwa Tuhan itu Allah yang kekal, berkuasa menciptakan. Ya, berkuasa menciptakan. Yang kedua, apalagi yang harus dipahami yang kedua, bahwa Tuhan itu tidak menjadi lelah dan lesu. Dia mampu mengangkat kita, kekuatannya mampu melepaskan kita. Itu di ayat selanjutnya. Ya, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Harus kita pahami. Dan yang ketiga yang harus kita pahami ketika kita dididik oleh Tuhan, yaitu tak terduga. Tidak terduga, ya, segala pengertiannya tidak terduga. Itu berarti ada rencana maksud Tuhan yang baik, ada rencana Tuhan yang begitu indah di tengah-tengah kita dididik dan dihajar oleh Tuhan. Tak terduga pengertiannya. Ini yang ingin Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel atas perkataan mereka, ya, atas perkataan mereka berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan, hakku tidak diperhatikan Allahku. Sama ketika kita dididik, kita mendidik anak kita. Aduh, bapak jahat, mama jahat, kenapa aku tidak dibebaskan kesana sini bebas? Kenapa aku didisiplinkan? Anak-anak kita dengar kalau orang tua kita mendisiplinkan kita. Nak, jangan pergi ke sana. Nak, lakukan ini. Jangan tolak. Ya. Jangan kita anggap anak orang lain bebas, anak orang lain bisa lakukan itu, saya kok enggak. Ingat, didikan orang tua kita itu begitu hebat demi masa depan kita. Setiap anak-anak yang menolak didikan, ke depan mereka akan menyesal, dibuang kayak bangsa Israel, menderita, saudara-saudara. Ya, bangsa Israel begitu menderita, ya, sampai karena kesalahannya dihukum Tuhan 2 kali lipat. Ya, risiko karena tidak mau memahami didikan dan ajaran Tuhan. Tapi karena mereka berkata, hidupku tersembunyi jauh dari Tuhan. Kalimat tersembunyi ini kayaknya nggak diperhatikan Tuhan lagi hidupku. Ya, kayaknya kasih setia Tuhan tidak lagi dalam hidupku. Hakku tidak diperhatikan Allah. Sudah merasa tidak dibela Tuhan. Kayak mereka di pembuangan itu, saudara-saudara. Ya. Tapi Tuhan ingin tegaskan, pahamilah. Ya. Begitu hebat mereka ini, saudara-saudara. Berulang-ulang diutus Tuhan Nabi Yeremia di pembuangan, bandel. Ya. Berulang-ulang diutus nabi-nabi, ayo bertobatlah kalian supaya pembuangan ini segera selesai, supaya kalian dipulihkan. Nggak mau menerima. Bahkan di ayat lain ada hamba Tuhan disuruh Yeremia, namanya baru baca dulu ayat ini, sampaikan kepada bangsa raja-raja Israel, imam-imam, bacakan. Begitu dibacakan, datang raja ini dikoyak-koyak, dibakar. Coba, padahal pesan supaya kalian berubah, ya, nggak juga berubah. Ya, bahkan nabi-nabi ditangkap, dipenjarakan. Hebat kali, saudara-saudara. Ya, apakah kesal Tuhan? Menyesal Tuhan. Ya, kita kadang-kadang mendapat ajaran Tuhan langsung hati pikiran kita. Kalau bangsa Israel ini dan raja-raja bangsa Israel ini, setiap ada utusan Tuhan mengatakan bertobatlah kalian supaya segera dipulihkan, mengeraskan hati. Ya, mengeraskan hati. Sampai mereka dibuang. Saudara perhatikan ini. Makanya kita harus hati-hati. Ya. Jangan mengeraskan hati supaya tidak dibuang Tuhan. Ya, berulang-ulang dibilang, ayo kalian jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Kalau kalian mengeraskan hati, dibuang Tuhan kalian. Tapi terus mengeraskan hati. Coba baca dulu ya Yeremia. Saya lihat ini, saudara-saudara, supaya kita, kenapa Tuhan menghukum begitu hebat hukumannya kepada bangsa Israel sampai 2 kali lipat penghukuman. Karena memang bangsa Israel di zaman itu sangat keras kepala, nggak mau ditegur, nggak mau dididik, saudara-saudara, nggak mau dihajar. Yeremia, ya, pasal yang ke-7. Makanya, saudara-saudara, setiap firman, terutama kita berada di hari-hari terakhir, ketika ada firman mengajar kita, ada harapan Tuhan untuk kita berubah.
hari demi hari. Silakan pasal 7 ayat 25. Demikian, dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, Iya, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku para nabi, hari demi hari terus menerus. iya. Sejak keluar dari Mesir sampai mereka tiba di negeri perjanjian, ada hamba-hamba Tuhan diutus hari demi hari terus menerus. Terus, Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku iya, dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tempuhnya, iya. berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Coba lebih jahat dari nenek moyang mereka. Terus 27. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Iya. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Perhatikan. Sebab itu katakanlah kepada mereka, Iya. inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Inilah Allah mereka. bangsa yang tidak mau mendengar suara Tuhan Allah mereka. Terus, Dan yang tidak mau menerima pengajaran. iya. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Coba saudara-saudara. Ya. Hebat kali ini bangsa Israel ini. Makanya disuruh hamba Tuhan, diutus, tapi mengeraskan hati saudara-saudara. Di ayat yang lain pasal yang 36, setiap dengar ada utusan Tuhan, ya, firman yang dibacakan itu dibakar saudara-saudara. Pasal 36. Pasal 36. Silahkan ayat yang ke 23. Yeremia 36 ayat 23. Demikian, setiap kali apabila Yehudi selesai membaca dan 3-4 lajur, Iya, maka raja mengoyak-ngoyaknya dengan pisau raut, iya, lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu, Iya. sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. coba hebat kali saudara-saudara. Setiap ada hamba Tuhan menyampaikan ini loh firman Tuhan, raja, pemimpin, supaya enggak binasa kalian. Ayo. Tapi mereka enggak, saudara-saudara. Mereka raja ini mengoyak-ngoyakkan firman itu yang dibacakan, lalu dilemparkan ke dalam perapian sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api di perapian itu. Hebat kali saudara-saudara. Ya, perhatikan ini. Kekerasan hati mereka. Wajarlah mereka dihukum oleh Tuhan 2 kali lipat karena sikapnya terhadap Tuhan yang mengeraskan hati saudara-saudara. Ya. Lalu karena mereka sudah susah, dibilang Tuhan sudah sembunyi dariku, aku sudah nggak lagi dibela Tuhan. Sudah perhatikan, ya, supaya hari-hari yang kita hadapi memahami maksud didikan dan ajaran Tuhan. Ya, kita di Ibrani berkata, diulangi, di Ibrani, kalau anak yang dikasihi oleh Tuhan, di Ibrani disebutkan begitu. Kalau kita anaknya yang diakui sebagai anak, karena tidak hanya sekedar kita mengaku Bapa di surga. Kalau kita mengaku saja Bapa di surga, belum benar. Sampai Bapa itu mengakui bahwa kita anaknya. Ya, siapa yang diakui anaknya? 2 tandanya. Coba ini saudara-saudara. Bangsa Israel betul-betul diakui Tuhan, dia sebagai anak-anak Allah, umat Tuhan, dikasihi Tuhan. Tapi dihajar oleh Tuhan ketika mengalami dosa, ketika tidak setia, menolak ajaran dari Tuhan. Ibrani, saudara-saudara. Supaya kita juga mengalami pengalaman yang sama. Bangsa Israel sudah mengalami dididik, dihajar oleh Tuhan, tapi berulang-ulang keras hati, berulang-ulang keras kepala, saudara-saudara. Tapi kita, mari hari ini, Ibrani lebih dahulu, 12, Ibrani pasal yang ke-12, silakan ayat yang ke-5 mulai. Demikian, Iya. dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepadamu seperti kepada anak-anak? Iya, Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. jangan anggap enteng, jangan ringankan, jangan menolak. Sebetulnya enteng ini, ya, menganggap enteng didikan Tuhan. Kadang-kadang kita nggak mau, ya, nggak mau dididik, meremehkan, menghindar, itu anggap enteng. Ya,
Kayak bangsa Israel dianggap enteng. Kalau kau menyembah berhala, ku buang. Tapi kalimat ini ya, lupakah engkau? Ya, hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Terus, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. ya, putus asa. Ya, langsung negatif pikirannya, dihajar Tuhan aku untuk begininya, untuk susahnya, putus asa. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Perhatikan 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, Iya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. iya, saudara perhatikan ini. Kalau orang yang diakui Tuhan sebagai anaknya, sebagai anak-anaknya, dua itu, saudara-saudara, ya harus terima didikan Tuhan. Ya, siap dihajar, siap disesah. Maka seperti anak-anak kita biarkan anak-anak kita, ya, suatu saat menderita, saudara-saudara. Kalau anak sah, anak Tuhan yang sah, diakuinya sebagai anaknya, dia harus dididik, ya, dia harus dididik, saudara-saudara, dihajar, disesah, ya. Kalau kayak si Eli ini masih belum, nanti agak besar udah mulai dicubit, dihajar, disiapkan lidi, ya. Kalau masih kecil begini masih kita iakan saja, tapi ke depan harus dihajar, ya, harus dihajar, disesah, bukan supaya mengharapkan kematiannya, tapi mengharapkan masa depannya yang bagus, masa depannya yang baik, ya. Anak yang diakuinya sebagai anak sah, dia dididik, dihajar, disesah. Ayat yang ke-7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. iya. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Terus, Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, iya. maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. jikalau Tuhan sudah katakan udah nggak kuhajar lagi, mau berdosa kau, mau apa kau, udah bebas. Kadang-kadang menganggap, wah senang kali ya, nggak lagi dihajar, mau lakukan dosa nggak diingatkan lagi, nggak tertuduh lagi. Ada bangga begitu, udah berbuat dosa nggak tertuduh lagi hati ini, ya nggak dihajar Tuhan. Oh itu hati-hati. Kita kalau masih diingatkan Tuhan, dihajar kita, ada kekurangan kita, dihajar, diingatkan, ya disesah kita, tanda anak sah. Tapi ketika sudah bebas, mau berbuat apa kita tuh, lihat orang-orang dunia ini, berbuat apa dia, nggak dihajar Tuhan, mau apa saja sudah bebas, orang jahat tambah jahat, orang cemar tambah cemar, bebas, saudara-saudara. Kalau sudah dibebaskan Tuhan, nggak dihajar lagi, kita ini bukan anak yang diakuinya, kita anak yang anak gampang, ya, bukan lahir hanya mengaku-ngaku sebagai anak Tuhan, tapi tidak diakui oleh Tuhan. Lanjut ayat 9, Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. iya. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Ayat 10 sama-sama kita baca. Ayat 10, 1, 2, 3. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Tuhan ingin kita dihajar oleh Tuhan. Ya, tidak berulang-ulang kayak bangsa Israel, harus dibuang dulu, baru mereka sadar. Karena asal-asal bangsa Israel, asal ada sedikit menyembah berhala, asal sedikit tersinggung sama Tuhan, tidak diikuti Tuhan kemauannya, udahlah tinggalkan Tuhan, kita menyembah berhala. Asal tidak diikuti kemauannya, ini kesalahan dan banyak orang begitu. Asal nggak menuruti kemauannya, pergi menyembah berhala. Ya, padahal bukan berhala membawa mereka ke negeri perjanjian. Kayak bangsa Israel itu berulang-ulang itu. Udah keluar mereka dari laut Teberau. Ya, karena lama Musa turun dari gunung itu, lama kali Musa ini. Udahlah, nggak tahu kita dengan apa. Ayo Harun, buatlah lembu emas. Ini menuntun kita. Selalu begitu. Asal nunggu lambat aja, coba. Mereka kan mestinya kalau lambat Musa itu ada maksud Tuhan, memahami apa maksud Tuhan. Karena nggak memahami, udahlah buat lembu emas. Mereka bersorak, Tuhan katakan mau kubinasakan ini orang ini.
nggak memahami apa maksud Tuhan. Lalu Musa minta ampun, ampunilah Tuhan. Ya, mereka bersungut-sungut, Tuhan, gimana di padang belantara nggak ada makan? Tuhan kasih makanan malaikat, Tuhan kasih burung puyuh. Itu pun mereka nafsu rakus dimakan. Tuhan sudah katakan, ayo setiap hari ya, satu gomer aja kumpulkan kalian. Nggak usah banyak-banyak karena besok pagi datangnya lagi berkatnya. Bangsa Israel nggak memahami. Dikumpulkanlah saudara-saudara sebanyak-banyaknya, menjadi ulat, menjadi sakit penyakit. Nggak memahami. Demikian dengan burung puyuh. Wah, burung puyuh gampang kali dimakan, sampai masih di mulutnya ini burung puyuh. Saudara-saudara, bersungut-sungut sampai ada nafsu rakus, nggak memahami. Tuhan katakan, pasti kusediakan, setiap pagi ada, setiap petang ada. Nggak memahami. Ya, sampai mereka di negeri perjanjian, Tuhan katakan, beribadahlah ya. Hanya satu ku minta dari kalian, beribadah, berpegang kepada firman, dengan sedia melakukan firman, karena negeri ini kuberikan sama kalian, sama keturunan kalian nanti. Tapi mereka menolak. Sedikit tersinggung, penyembahan berhala. Sedikit tersinggung, udahlah pulang kita ke Mesir. Dibinasakan Tuhan loh, saudara-saudara. Karena nggak memahami. Dan terakhir Tuhan buang mereka ke pembuangan. Apa maksudnya? Saya ulang-ulangi supaya mereka tahu, rupanya berhalaku menyusahkan aku. Ya, dipaksa generasi mereka, Daniel, Sadrak, Mesa, dan berapa itu generasi orang-orang yang hebat. Mereka saksikan, aduh susah kali rupanya penyembahan berhala. Ya, kalau nggak menyembah berhala, masukkan ke gua singa, masuk perapian, aduh menyengsarakan. Sampai sadar mereka. Kadang-kadang kalau kita nggak sadar penyembahan itu menyengsarakan kita, kita anggap hebat kali penyembahan berhala. Kita anggap itu segala-galanya. Ya, dihajar oleh Tuhan, saudara-saudara. Makanya Tuhan ingin kita di hari-hari terakhir ini tidak terulang lagi kekerasan hati untuk selalu menyembah berhala, tidak setia kepada Tuhan. Apa yang diharapkan Tuhan bagi generasi kita, bangsa kafir, yang dipanggil oleh Tuhan kita keluar dari kegelapan. Bangsa Israel, Tuhan sudah katakan, bangsa Israel yang keras hati, kututup dulu hatiku kepada bangsa Israel, kata Tuhan. Kubuka dulu hatiku kepada bangsa kafir. Karena bangsa Israel itu keras hati, Tuhan menutup hatinya. Sampai satu saat mereka sadar. Tuhan membuka hati kepada kita bangsa kafir. Di Roma berkatakan, karena bangsa Israel keras hati, Tuhan buka hatinya kepada kita bangsa kafir ini, saudara-saudara. Dengan harapannya kita bangsa kafir ini tidak ulang-ulangi lagi dosa seperti bangsa Israel. Kita sulit bangsa kafir, karena kita menganggap penyembahan berhala itu begitu agung, begitu hebat. Terbiasa kita dari lahir, kita lihat penyembahan berhala hebat kali. Sulit gereja Tuhan lepas dari penyembahan berhala. Tapi Tuhan inginkan, siapa itu gereja mempelai? Siapa yang akan duduk bersanding bersama dengan Tuhan? Mau dihajar, tinggalkan segala penyembahan berhala. Kalau kita dihajar oleh Tuhan, segera kita berbalik. Hajaran Tuhan bukan niat buruk untuk membinasakan kita. Hajaran Tuhan walau dihukum 2 kali lipat, ada harapan Tuhan. Kepada Yesaya disampaikan, hiburkan umatku, udah kuampuni, udah selesai perhambaan, hiburkanlah mereka, ayo bertobatlah, aku akan memberikan kekuatan yang baru. Tetapi berulang-ulang, Roma dulu kita baca, sebelum kita baca nanti Yesaya itu ulang. Roma ada harapan Tuhan bagi gereja di akhir zaman. Makanya saudara, kita tekadkan jangan hidup dalam penyembahan berhala, agar kita dipersiapkan oleh Tuhan menjadi mempelainya. Roma pasal 11. Ya, Roma 11 ayat 25. Ya, Roma 11 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Sebab saudara-saudara, Iya, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. perhatikan. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Iya, Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. iya. Ini perkataan kepada jemaat Roma, bangsa kafir, saudara-saudara. Ayo jemaat di Roma, kita bangsa kafir.
Jangan menganggap dirimu pandai karena kita menerima kemurahan. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari bangsa Israel menjadi tegar. Tuhan mengalihkan perhatian bukan lagi kepada bangsa Israel. Ya, Tuhan memberikan perhatian kepada kita. Bangsa Israel pegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk, ya, masuk dalam rencana Allah yang besar. Bangsa Israel menolak rencana itu. Ya, perhatikan lagi di ayat yang selanjutnya, ayat 22. Ayat 22. Ayat 22. Iya. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah, Iya. dan juga kekerasannya. Perhatikan. Itu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Kekerasannya kepada orang yang telah jatuh. Apa kejatuhan mereka? Penyembahan berhala. Tidak setia. Saat-saat mereka dilengkapi, diangkat, dipermuliakan dari bangsa-bangsa, mereka berkata mereka telah jatuh. Kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Terus tetapi atas kamu kemurahannya, tetapi kepada kita jemaat Roma bangsa kafir adalah kemurahannya. Terus yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, iya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Iya, kalau tidak bangsa kafir juga tetap keras hati, tidak mau dididik, tidak mau diajar, dipotong juga. Beralih kepada orang-orang dari bangsa-bangsa yang mau menerima didikan dan ajaran Tuhan untuk masuk kepada kekudusannya. Saudara-saudara, mari memahami didikan dan ajaran Tuhan. Dihajar Tuhan memang mereka, tapi mereka berkata tadi, Tuhan sudah sembunyi. Hak-hakku tidak dibela oleh Tuhan. Lalu hamba Tuhan ini diutus oleh Tuhan berkata, balik dulu sedikit kepada pasal 40 tadi dari Yesaya, hiburkanlah umatku. Ya, hiburkan supaya mereka kembali. Mereka sudah diampuni oleh Tuhan, tapi jangan ulang-ulang dosa-dosa yang sama itu. Ayat 1 mulai. Silakan Yesaya 40 ayat 1. Demikian, Iya. hiburkanlah umatku. Iya. Demikian firman Allahmu. Perhatikan. Tenangkanlah hati Jerusalem, Iya. dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Perhambaannya sudah berakhir. Terus Bahwa kesalahannya telah diampuni. kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Iya. Nah sekarang ketika mereka berseru, aduh Tuhan sudah menyembunyikan diri, aku sudah nggak dilihat lagi. Ya, di ayat ini berkata tadi, tahukah kau, tidak tahukah kau, tidak menyadarilah kau, Tuhan itu menciptakan segalanya. Tuhan itu tidak lelah, pengertiannya tidak terduga. Dia sanggup pulihkan asal kau berbalik, asal engkau bertobat. Itu kalimat ini. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Ya, persiapkan jalan bagi Tuhan. Tuhan mau melepaskan. Hiburkanlah mereka. Inilah diutus. Ya, hiburkanlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem. Serukanlah. Perhambaan itu sudah berakhir. Kesalahan sudah diampuni. Nah, ketika bangsa Israel ini menanggapi, saudara-saudara, ya, Tuhan berkata, aku akan memberikan kekuatan. Mereka bangkit seharusnya. Dari pembuangan itu mereka bangkit. Ajaran Tuhan bukan untuk menghabisi mereka, tapi ajaran Tuhan untuk mendatangkan kebaikan pada mereka akhirnya. Akhirnya Tuhan katakan, balik lagi di pasal 40 ayat 29. Ayat 29. Ya, ayat 29 pasal 40. Kalau mau kita bertobat, kalau mau balik, tinggalkan segala penyembahan berhala. Didikan Tuhan, ajaran Tuhan ditanggapi dengan mau bertobat. Apa kata Tuhan di ayat 29? Silakan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, Iya. dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Iya. Kalau bangsa Israel mau bertobat, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan semangat. Ayat 31 lewati. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, Iya. mendapat kekuatan baru. Iya. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Terus? Kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu.
Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Apa ada yang diharapkan Tuhan? Walau bangsa Israel tadi sudah dibiarkan oleh Tuhan, seperti Tuhan tersembunyi, sepertinya Tuhan biarkan haknya dihabisi. Tapi ketika mau memahami bahwa Tuhan itu pencipta bumi dari ujung ke ujung, Tuhan itu tidak lelah, dia mampu mengangkat. Tidak terduga pengertian rencananya bagi setiap orang. Tuhan ingin katakan ini, ayo nantikanlah Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Ketika kalimat nantikanlah Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, andalkanlah Tuhan. Kalau bangsa Israel kembali menantikan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Keluar mereka dari perbudakan. Ketika mereka membangun kembali ya Yerusalem, semua orang terheran-heran. Hebat kali, kok bisa mereka keluar dari perbudakan? Ya, mereka tinggal sedikit, saudara-saudara. Tapi mereka balik lagi, bangun lagi Yerusalem. Tuhan berikan kekuatan yang baru. Makanya dia berkata, ketika bangsa Israel mau kembali bertobat, melembutkan hati, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Dibangun kembali Yerusalem. Ya, mereka akan naik terbang dengan kekuatan sayap. Mereka kuat, mereka bangsa-bangsa heran. Asal kita mau bertobat, saudara. Didikan Tuhan, ajaran Tuhan bagi kita. Tinggalkan penyembahan berhala. Tinggalkan semua, tetap setia kepada Tuhan. Dan pada akhirnya ayat berkata, kalau kita dihajar, tidak ada maksud Tuhan buruk. Hajaran Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Bangsa Israel tadinya begitu susah, tapi karena mereka menanti-nantikan Tuhan, ya, mereka menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Bangsa Israel hebat seperti kita. Ya, apa yang diharapkan Tuhan bagi gereja Tuhan? Tinggalkan semua penyembahan berhala. Setia kepada Tuhan. Kalau kita dihajar oleh Tuhan atas segala kekurangan, kesalahan, kembali bertobat, tinggalkan semua yang salah. Dan ketika tinggalkan semua yang salah, Tuhan akan memberikan kekuatan baru, semangat yang baru, agar kita bisa terbang, mengatasi segala-galanya. Ayat berkata, seumpama Raja Wali naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Bagi kita satu saat, kita pun akan naik terbang tinggi dengan kekuatan sayap ke tempat pengasingan itu. Ketika dunia ini akan berakhir dianiaya antikristus. Kalau kita belajar, mengerti, memahami setiap ajaran dan didikan Tuhan, satu saat kita pun akan terpikir. Ketika kita dihajar Tuhan, nantikan Dia. Jangan katakan Tuhan sudah tersembunyi, Tuhan sudah menjauh dariku, hak-hakku sudah tidak dibela oleh Tuhan lagi. Katakan hajaran Tuhan itu adalah untuk kebaikanku. Tidak ada maksud buruk dari hajaran Tuhan. Tuhan akan selalu memberikan kekuatan, semangat yang baru bagi kita. Terutama kita di hari-hari terakhir ini, kita menghadapi banyak kesukaran-kesukaran. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menambah semangat kalau kita memahami dengan benar hajaran Tuhan. Coba kalau kita hajar anak kita, ketika dia sakit kita bela lagi, udah tinggalkan besok itu ya, aku gak hajar lagi kau, asal kau berubah, karena kau salah, ini kesalahanmu. Kita balut lagi, kita hajari lagi. Demikian Tuhan. Ketika bangsa Israel dihajar, Tuhan bilang, ayo semangat lagi. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan memberikan semangat, ayo nantikan Tuhan. Ya, dan bangsa Israel betul-betul seperti ayat itu, mereka menantikan Tuhan. Ya, tidak lagi berkata, tadi hidupku tersembunyi dari Tuhan, aku tidak diperhatikan Allahku. Atas jawaban ini Tuhan katakan, ayo nantikan Tuhan. Kalau kau memahami ajaran Tuhan, ya Tuhan itu menciptakan, Tuhan itu pengertiannya tidak terduga, ayo baliklah kepada Tuhan, bertobatlah kepada Tuhan. Kalau engkau nantikan Tuhan, percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan berkata, engkau akan naik terbang dengan kekuatan sayapmu.
Ketika engkau berjalan, mendapat kekuatan yang berlipat, tidak letih, tidak lesu. Seringkali ayat ini dipahami dengan bermacam-macam ayat, tapi tidak melihat dari ayat-ayat sebelumnya. Saudara-saudara, kita juga harus memahami didikan dan ajaran Tuhan. Kalau kita dihajar oleh Tuhan, jangan langsung negatif pikiran kita. Hidupku sudah ditinggalkan Tuhan, hak-hakku tidak diperhatikan Tuhan. Pahamilah, kata hamba Tuhan ini, pahamilah, Tuhan itu berkuasa, pengertiannya tidak terduga. Kalau engkau bertobat, engkau nantikan Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan kepadamu, lebih dari apa yang sudah dihukum Tuhan 2 kali lipat. Penghukumannya bukan untuk membuat sengsara. Hiburkanlah, kata Tuhan tadi di ayat, hiburkan umatku. Ya, biar mereka tenang, tenangkanlah hati mereka. Serukan, perhambaan sudah berakhir. Ya, perhambaan sudah berakhir, kesalahanmu telah diampuni. Ya, karena engkau sudah mendapat penghukuman. Nantikanlah Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berada di akhir zaman ini. Apapun ajaran Tuhan dalam hidup kita, didikan Tuhan dalam hidup kita, ayat selalu membilang, bukan untuk membinasakan kita. Ajaran Tuhan pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan kita. Tetap kuat, ajaran Tuhan untuk satu saat sampai kita sempurna seperti Dia. Anak yang diakuinya dididik, dihajar, disesat untuk mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Di pengajaran ini banyak kita ditegur, banyak kita diajar, banyak diperlakukan Tuhan kita seperti anaknya sendiri. Dia tidak biarkan kita hidup dalam dosa, tapi Tuhan ingin harapkan kita hidup di dalam kekudusannya. Tuhan memberkati kita. Mari pemain musik datang ke depan untuk kita naikkan pujian kita. Pahamilah, setiap didikan dan ajaran Tuhan pada akhirnya mendatangkan kebaikan. Jangan tinggalkan Tuhan, tetap nantikan Tuhan, setia kepada Tuhan, sampai satu saat kita akan terbang tinggi seperti raja, burung raja wali. Sabarnya Tuhan terhadapku, kita naikkan ini, kita datang di hadapan Tuhan untuk sujud, berseru kepada Tuhan, menerima setiap didikan dan ajaran Tuhan demi kebaikan kita. Sabarnya Tuhan menghadapiku, memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa, sampai kita sempurna di hadapan Tuhan. Mari semua bangkitkan diri, kita persiapkan untuk sujud menyapa Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami, kasih-Mu sempurna. Sabarnya menghadapi, memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Sabarnya Tuhan beri ajaran, sabarnya Tuhan beriku ajaran, beriku ajaran, menuntutku sampai sempurna, menuntutku sampai sempurna dalam ketuduhan jatuh. Kalau ku jatuh, amin, dosa-dosaku lukaku lepuh di bebannya hingga ku
Bapa-Mu menjadi Allah. Kita angkat tangan kita, kabarku jatuh di angkatnya. Kabarku, haleluya. Tetap nantikan Tuhan, tetap berharap, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan akan berikan kekuatan baru sampai kita terbang seperti burung rajawan. Ajaran didikan Tuhan untuk kebaikan kita. Kembali, Tuhan ingin aku seperti Dia. Tuhan ingin aku seperti Dia. Hidupku tiada bercerai, menyenangkan hati Bapa-Mu, menjadi anak Bapa. Dari atas lagi sabarnya Tuhan, sabarnya Tuhan. Amin. Memimpin di jalan-jalannya, memimpin di jalan-jalannya, hingga aku dewasa. Sabarnya Tuhan beri ajaran, sabarnya Tuhan. Amin. Beriku amin. Haleluya. Menuntutku sampai sempurna dalam kekudusan. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Kalau ku jatuh, kalau ku jatuh di angkatnya, dosa-dosaku diampuni, lukaku lembuh dibebasnya, hingga bumi kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia. Tuhan ingin aku seperti Dia. Hidupku tiada bercerai, menyenangkan hati Bapa-Mu, menjadi harapan kita semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat ajaran didikan Tuhan. Terima kasih buat ajaran Tuhan bagi kami. Engkau tidak biarkan kami Tuhan, Engkau tidak buang kami Tuhan. Engkau menginginkan kami berjalan seluruh mau. Engkau inginkan kami setia. Engkau ingin kami tinggalkan segala berhala-berhala yang tidak Engkau kehendaki. Kami tidak melupakan Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau kehendaki gereja di akhir zaman tidak mengeraskan hati. Gereja di akhir zaman setia, ya Tuhan. Engkau persiapkan jadi mempelai. Haleluya. Tidak terulang lagi pengalaman bangsa Israel yang terasa. Tuhan tinggalkan mereka. Tuhan terlebih kepada kami bangsa kami. Kalau kami pun Tuhan tidak setuju, Engkau akan tinggalkan, Engkau berani kepada orang lain. Kamilah yang Engkau nantikan Tuhan. Kamilah yang Engkau harapkan seberapa kami pun menjadi mempelai-Mu. Biar kami berjalan di jalan kekudusan. Kami berjalan setia Tuhan.
ajar kami memahami didikan dan ajaran Tuhan. Engkau ajar kami demi kebaikan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar kami sebagai anak yang diakui oleh Tuhan, anak yang dikasihi Tuhan, tidak ada maksud buruk, tidak ada maksud jahat. Demi kebaikan kami, kalau kami disesah, kami dihajar. Terima kasih Tuhan, sehingga terwujud nanti gereja mempelai, gereja yang dipersiapkan, gereja mempelai dalam kekudusan, memahami setiap ajaran didikan Tuhan. Terlebih kami berada di pengajaran ini, sedikit dosa pun tidak Engkau biarkan bagi kami Tuhan. Sedikit dosa pun Engkau selalu hajar kami, karena kasih-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih, kami tidak anak gampang yang dibiarkan Tuhan hidup bebas, tapi kami selalu diperhatikan oleh Tuhan. Kuasa-Mu tidak tersembunyi kepada kami, hak-hak kami juga ada di tangan Tuhan. Pak, biar kami memahami setiap didikan dan ajaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, mampukan kami mengerti firman-Mu, mampukan kami memberikan hidup kami dididik dan dihajar oleh Tuhan. Kami bersyukur, sebelum kami akhiri pada kami berikan persembahan kami dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa.